Baik, kita kembali bertemu di pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak di kelas 11 RPL ya. Di sini kita bertemu pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan ini, materi yang kita pelajari masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu menerapkan format teks pada halaman web. Dan yang kedua adalah di sini kita membuat kode HTML untuk menampilkan teks dalam format tertentu pada halaman web. Nah, di pelajaran sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang tag-tag HTML, ya, tag-tag utama pada HTML. Sekarang kita mencoba melanjutkan dengan tag untuk tabel, ya. Ada beberapa tag yang harus diingat untuk membuat tabel di HTML. Yang pertama adalah tag table, ya, yaitu untuk membungkus tabel. Nanti diakhiri dengan tag /table. Yang kedua adalah tag tip untuk membungkus bagian kepala pada tabel dan diakhiri nanti juga dengan /tip. Yang ketiga tag body, ya, tag td body, ya, t body untuk membungkus bagian body dari tabel. Dan yang kalah pentingnya adalah yang keempat adalah tag tr, ya, ini table row. Row itu baris, ya, untuk membuat baris. Yang kelima untuk membuat kolom atau sel adalah td. Ingat, ya, tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Yang terakhir adalah tag th untuk membuat judul pada header. Berikut ini adalah contoh bagaimana cara menggunakan HTML, ya. Di sini sudah Bapak siapkan contohnya, ya, atau bentuk-bentuknya. Nah, di sini Bapak terangkan dulu terlebih dahulu. Kalau untuk judul HTML, saya pikir sebelumnya sudah Bapak terangkan. Nah, sekarang kita menggunakan tag table untuk membuat tabel yang baru, ya. Perhatikan di sini dibuka dengan tabel dan di sini diakhiri dengan /table. Kalau kita perhatikan di sini ada dua baris. Ya, kita lihat dari jumlah tr-nya. Ya, perhatikan tr di sini diakhiri dengan /tr, tag tr di sini diakhiri dengan tag /tr. Di tr yang pertama atau di baris yang pertama ada dua baris kolom, ya, atau di dalam baris ini ada dua kolom, ya. Kolom yang pertama sama kolom yang kedua. Perhatikan diakhiri dengan tanda slash, ya. Tadi di atas dikatakan bahwa untuk membuat baris dan kolom itu menggunakan tr dan td. Nah, dari tabel ini, ya, dapat kita lihat bahwa ada dua baris satu kolom. Nah, ini kita simpan dengan nama tabel 1 dan ini sudah kita buat, ya. Save aja. Setelah kita save, kita lihat di mana kita menyimpannya. Misalnya seperti ini. Kita buka, apakah betul di tabel yang kita buat tadi satu kolom, dua kolom satu baris atau dua baris dua kolom, ya. Perhatikan ini hasilnya. Nah, ketika kita perhatikan di sini nggak kelihatan bordernya. Nah, hanya yang kelihatan isinya. Nah, bagaimana cara membuat border? Perhatikan perintah untuk membuat border. Di sini kita tinggal menambahkan di depan tag border, tag table, kita tambahkan border sama dengan, nah, berapa jumlahnya kita buat, ya, bisa 1 karena 1 itu adalah border yang paling kecil. Nah, kita simpan, ya, save, ya, atau pilih file save. Nah, kita tinggal refresh aja atau tinggal tekan F5 atau tinggal tekan icon ini, ya, untuk muat ulang halaman ini, klik, ya, maka bordernya sudah ada, ya, atau sudah kelihatan border dari tabel.
Di tabel tadi ya, kalau kita perhatikan dari sini ya, inilah baris pertama. Baris pertama itu ada kolom, baris satu kolom, baris satu kolom. Yang ini maksudnya ya. Inilah hasilnya. Sedangkan yang kedua baris dua kolom, baris dua kolom. Nah, yang kedua gitu ya. Ini. Oke. Nah, itu cara membuat border pada tabel. Selanjutnya kita membuat jarak sel ya, jarak sel menggunakan cell padding. Jadi tinggal kita menambahkan perintah HTML-nya di sini cell padding sama dengan, nah berapa mau kita buat, misalnya kita buat 10 ya. Nah di sini tentu nanti kita akan tahu fungsi cell padding ini adalah untuk membuat jarak isi selnya ya. Kita save ya, save ya, kita jalankan kembali di aplikasi yang menjalankannya. Nah perhatikan di sini cell paddingnya di sini 10, artinya jarak antara isi sel ya menggunakan 10. Biasanya 10 di situ ya, itulah jaraknya 10 pixel ya. Misalnya kita tambahkan ini jadi 20 ya, kita simpan atau Ctrl S, maka jarak dari baris itu atau jarak dari isi sel semakin jauh ya. Itu dalam membuat tabel. Selanjutnya adalah menambah warna pada kolom ya. Misal di sini kita tambahkan untuk kolom yang satu ini ya, atau satu baris pun bisa, tinggal tambahkan di sini ya, di depannya ini, di depan TR ini. Misal di sini kita buat kolomnya saja dulu, spasi, kita tambahkan di depannya back color ya, warna latar belakang sama dengan ya. Nah ini biasanya bisa menggunakan kode atau bisa menggunakan warna atau bahasa Inggris warna. Misal di sini red berarti warna merah. Kita simpan, save ya, kita jalankan kembali di sini. Nah khusus satu kolom itu warnanya jadi merah. Misal kita tambahkan di kolom yang dua ini ya, kita tambahkan contohnya di sini color sama dengan, kita buat misalnya yellow, maka dia nanti berubah jadi warna kuning ya. Oke, itu cara membuat warna pada sel ya. Misal kalau untuk semua halaman ini jadi warnanya juga berubah ya, tinggal kita tambahkan aja misalnya di sini ya. Untuk membuat halaman semua ini jadi berwarna ya, kita tambahkan aja. Kalau minggu lalu nggak salah apa sudah coba membuat warnanya ya, di color sama dengan, kita buat misalnya pink ya, pink. Kita simpan ya, hasilnya seperti ini, warnanya ini jadi berubah jadi warna pink ya. Selanjutnya kita coba untuk membuat judul pada tabel ya. Misal kita tambahkan satu lagi di sini TR ya, TR. Kita buat judul misalnya ya TD, bukan T dia jadi TH ya, TH. Kita buat di sini kolom 1 slash TH. Lanjut kita buat TH kolom 2 slash TH. Nah, kita simpan. Maka satu lagi ya, kita tambahkan di sini slash TR. Kita simpan. Nah, kita
kita jalankan. Nah, sekarang kolom pertama sama kolom kedua ini sudah berubah jadi judul pada tabel. Dari mana kita lihat ini kan judulnya ini lebih hitam atau bold dibandingkan dengan isinya ini ya. Nah, selanjutnya kita coba bagaimana cara menggabungkan beberapa kolom ya menjadi satu kolom atau beberapa baris menjadi satu baris. Itu menggunakan row span sama col span. Kalau row span itu untuk baris, col span itu untuk kolom. Nah, kita tambahkan dulu barisnya kolomnya di sini ya, supaya menjadi 3 kolom. Di sini kita buat TH kolom 3 slash TH. Nah, di sini juga kita tambahkan ya supaya sama-sama. Oke, kita tambahkan ini TD karena bukan judul ya, baris tiga ya, itu aja slash TD. Di sini juga kita tambahkan, kopikan aja langsung atau enter. TD baris 3 slash TD. Nah, kita simpan, jalankan. Nah, ini dia. Oke, nah inilah isi dari atau tampilan dari tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya kita mau coba buat menggabungkan yang satu kolom ini ya, yang 2 kolom ini menjadi satu baris. Baru yang 2 kolom ini ya, yang 2 baris ini jadi satu kolom. Nah, caranya, nah col span selanjutnya adalah kita mau coba menggabungkan kolom yang 2 ini menjadi satu baris ya, dan baris yang 2 ini jadi satu baris. Caranya menggunakan, kalau yang mau kita gabungkan itu adalah kolom ya, maka kita gunakan adalah col span. Misal seperti ini ya, kita gabungkan kolom yang 2 ini. Caranya jadi aja warna belakangnya tetap merah, misalnya seperti ini ya, col span sama dengan 2 ya, tapi dengan catatan yang ini enggak ada lagi ya, kita hapus. Karena kenapa? Ini yang mau digabungkan jadi satu, inilah dia ya, kita simpan atau Ctrl S. Nah, ini dia berubah jadi satu ya, yang ini tadi diubah menjadi satu. Nah, selanjutnya kita mau coba gabungkan baris yang ini dengan baris yang 2 baris ini ya. Caranya ya, ini juga yang kita isi ya, kita buat di sini row span sama dengan 2 ya, karena 2 baris yang mau digabungkan. Nah, berarti kalau 2 baris yang digabungkan yang 2 ini, tentu berarti ini kita hilangkan. Nah ya, kita hilangkan. Oke, sekarang ya logikanya atau dari kolom dari tabel ini ya, ini akan jadi satu ya. Kita simpan ya, Ctrl S, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Yang 2 kolom digabungkan menjadi satu menggunakan perintah col span, dan selanjutnya yang 2 baris digabungkan menjadi
2 baris. Nah, ini dulu praktek kita dalam pertemuan ini. Dicoba ya, dan dipahami ya. Demikian penjelasan tentang bagaimana cara penerapan atau menggunakan tag HTML pada saat membuat tabel atau membuat tabel ya. Di sini ada soal, tuliskan kode HTML untuk membuat tabel berikut. Ya, kerjakan di buku latihan, nanti kirim melalui link tugas. Ya, ini ada tabel. Ya, silahkan tabelnya dikerjakan menggunakan perintah atau kode HTML. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.